Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nuria, NIM 24020126 di Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, nantinya saya juga akan membuat tutorial pembuatan form CRUD sederhana. Di sini saya akan memperlihatkan hasil scan tulis tangan saya. Itu yang pertama, jika ada tawaran menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih tertarik menjadi front end atau back end? Justru milih full stack? Saya lebih tertarik menjadi full stack developer karena saya ingin menjadi one man army dalam pengembangan web. Di dunia kerja saat ini, perusahaan cenderung mencari developer yang paham alur kerja secara end-to-end, dari tampilan depan sampai logika server. Dengan menguasai full stack, saya punya fleksibilitas tinggi. Saya bisa mengerjakan proyek sampingan sendiri secara utuh. Di pengembangan kerja, saya jadi lebih luas karena bisa mengisi posisi front end maupun back end sesuai kebutuhan tim. Itu yang kedua, buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end. Saya minimal 20 aspek per. Yang pertama, pengertian. Front end bagian website yang mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Back end bagian website yang mengatur proses sistem dan pengelolaan data. Itu yang kedua, fokus utama front end, pengalaman pengguna UX dan antarmuka UI. Back end, logika bisnis, keamanan dan ketika koneksi database tidak terhubung langsung ke database melalui API, terhubung dan mengelola database secara langsung. Yang keempat, baca pemrograman front end, HTML, CSS, dan JavaScript. Front end, PHP, Python, Java, Node.js, dan Ruby. Itu framework populer: Rich, Vue.js, Angular, Bootstrap, Laravel, CodeGuitar, Django, LS. Setelah itu tempat eksekusi, dijalankan di browser pengguna Chrome, Safari, dijalankan di server web. Output yang dihasilkan HTML visual yang bisa dilihat manusia, data, JSON, XML, API, dan hasil proses sistem. Setelah itu proses debugging, memeriksa elemen browser dan kontainer log. Setelah itu memeriksa log sampai query database dan unit testing. Setelah itu prioritas utama, kenyamanan estetika dan kecepatan render, efisien algoritma, keamanan data, dan performa. Itu yang ke-10, kemampuan utama, kreativitas, desain dan logika, interaksi tampilan, logika penerbangan, abstraction, manajemen data, penggunaan API, mengkonsumsi atau meminta data dari API, membuat dan menyediakan endpoint API. Fleksibilitas, memastikan web bisa diakses semua orang, inklusif, meletakkan sistem selalu aktif dan stabil, uptime. Setelah itu SEO optimasi, mengatur meta tag, shading, struktur konten, mengatur kecepatan respons server dan struktur URL. 14, keamanan, melindungi dari segala sisi klien seperti XSS, melindungi data sensitif dan autentikasi user. 15, responsivitas, mengatur tampilan agar pas HP, tablet, PC, mengatur beban request agar server tidak down. Tools pendukung Figma, Adobe XD, Chrome Desktop, Postman, MySQL, Workbench, Terminal. Dan data lokasi authorization storage database pemanaman SQL, Monggo. Validasi data, validasi input agar user tidak salah ketik, validasi akhir untuk memastikan data aman disimpan. Software editor, VS Code, Sublime Text, Atom, VS Code, PHP, Storm, PyCharm. 20, skill tambahan, tipografi, psikologi warna, dan data letak, arsitektur code, skabilitas, dan keamanan jaringan. Nah, di sini saya menggunakan framework Laravel. Nah, apa sih Laravel itu? Laravel merupakan alat bantu atau kerangka kerja framework untuk membuat website atau aplikasi berbasis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Secara analogi, jika membuat website dari nol, seperti membangun rumah dengan membuat batu bata dan semen sendiri, maka Laravel adalah rumah pabriknya private yang sudah menyediakan fondasi, fitur, jendela, dan tiang siap pakai. Nah, setelah itu saya akan membuat tutorial rangka-rangka pembuatan CRUD sederhana. Itu yang langkah pertama, kita buat projectnya terlebih dahulu di open in terminal. Kita ketik composer main v
kita buat projectnya itu Composer, Grid, Main Project, Laravel, data tamu. Kita tunggu. Itu kita pilih Y. Nah, kalau udah muncul itu berarti tandanya project yang kita buat tadi itu udah kesimpan ke folder. Selanjutnya langkah yang kedua, kita buka project yang udah kita buat tadi, yaitu di folder exampp, yaitu htdoc. Kita buka di data tamu, kita klik kanan, open with code. Setelah itu langkah yang ketiga, kita nyalakan exampp-nya terlebih dahulu. Kan udah aku nyalakan. Itu langkah keempat, kita membuat database-nya terlebih dahulu ya di localhost. Nah, ini aku udah membuat database dengan nama db data tamu. Dalam db data tamu ini ada satu tabel, yaitu cuma tabel tamus. Jadi dalam tabel tamus ini ada beberapa struktur. Yang pertama, ID, nama tamu, alamat, jenis kelamin, no HP, create ad, dan update ad. Setelah itu langkah yang kelima, kita buka VS Code, kita ke ENF. Nah, kita ganti yang di bagian situ yang sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu db data tamu. Yaitu yang URL-nya juga diganti itu ya, jangan localhost. Setelah itu langkah yang keenam, kita ke this database dan itu kita ke migration. Nah, itunya nanti itu kita buat file yang namanya, kita buat file baru namanya gridtamus itu. Nah, yang atas-atasnya itu tuh udah ada. Jadi kita cuma harus menambahi satu file aja, yaitu gridtamus. Itu kita pencet, kita coding dulu yang di bagian migration ini. Nah, selanjutnya
Langkah ketujuh, kita ke app http controllers. Sebelum itu kita buat filenya itu dengan nama tamu controllers.php. Nah, di situ kan saya sudah buat file tamu controllers.php. Nah, sekarang kita coding dulu yang di bagian tamu controllers.php ini. Nah, ini kan udah aku coding. Setelah itu langkah yang ke-8, kita ke models. Dalam models ini kita harus nambahkan file baru. Nah, file barunya itu yaitu tamu.php. Nah, itu saya sudah membuat filenya yaitu tamu.php. Nah, ini udah aku coding. Sekarang yang langkah ke-9, yaitu kita ke cari routers. Setelah itu kita cari yang web.php. Setelah itu kita coding. Nah, ini udah di coding. Setelah itu langkah yang ke-10, yaitu di view. Ini kita nanti buat folder. Nah, folder ini kita namai dengan tamu. Itu kan aku udah buat dengan nama tamu. Setelah itu di dalam folder tamu itu kita buat file, yaitu ada file index.blade.php, grid.blade.php, edit.blade.php, layout.blade.php. Jadi ada 4. Setelah itu langkah yang ke-11, kita coding yang di index.blade.php. Setelah itu, sudah kita coding langkah yang ke-12, yaitu kita coding yang di bagian grid.blade.php. Kita coding dulu.
Selanjutnya, langkah yang ke-13, kita coding yang di bagian edit.blade.php. Selanjutnya, langkah yang ke-14, kita ke coding yang di bagian layout.blade.php. Selanjutnya, langkah yang ke-15, kita akan nge-run. Kita cari project yang kita buat tadi. Itu langkah yang ke-16, kita ketik cd data tamu yang kita buat tadi. Setelah itu php artisan, kita tunggu. Itu langkah ke-17, kita salin http itu. Langkah yang ke-18, kita tempelkan ke Chrome. Enter. Nah, ini adalah hasil yang udah kita buat mulai dari awal tadi. Nah, coba kita tambah tamu, kita kasih nama. Yaitu kita memasukkan alamat. Yaitu kita pilih jenis kelamin, nomor HP. Itu kita simpan. Nah, udah masukkan, setelah itu kita edit, kita ubah nama tamunya, kita tambahkan huruf A, kita update. Nah, udah bisa. Yang tadinya hanya cuma 1, sekarang jadi 3. Setelah itu kita coba hapus. Itu kita oke. Nah, kan udah bisa menghapus. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah pembuatan CRUD sederhana yang mulai dari awal sampai udah muncul tampilan dan bisa CRUD. Sekarang aku akan jelasin codingan. Itu yang pertama di codingan ENF. Nah, ini yang itu DB database itu nanti diganti sesuai nama yang ada di database kamu. Nah, itu aku db data tamu. Nah, itu yang app URL itu adalah link buat nanti kita nge-run. Nah, setelah itu kita jelaskan yang bagian di migration. Nah, PHP ini itu tag pembuka PHP digunakan agar file dikenal sebagai script PHP. Itu yang ini itu untuk mengambil class migration dari Laravel. Class ini dipakai sebagai dasar untuk membuat migration database. Yaitu yang bawahnya ini untuk mengambil class blueprint. Blueprint digunakan untuk mengatur struktur tabel seperti kolom, tipe data, dan lainnya. Itu yang bawahnya ini untuk mengambil kelas skema. Skema digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel di database. Itu yang retro new class extend migration. Itu untuk membuat anonymous class yang tanpa nama
yang mewarisi extend class migration. Return itu mengembalikan kelas migrasi. New class itu membuat kelas baru tanpa nama. Extend migration yaitu kelas ini memakai fitur migration Laravel. Ini awal isi kelas migration. Itu yang bawahnya ini untuk method app digunakan untuk menjalankan migration. Public untuk method bisa dipanggil dari luar kelas. Function membuat fungsi. App nama fungsi untuk membuat tabel. Void fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Awal isi method. Itu yang ini skema creator, perintah membuat tabel, tamus, nama tabel di database, function blueprint tabel, fungsi untuk mengatur isi tabel, tabel variabel yaitu variabel untuk membuat kolom tabel. Tabel ID ini untuk membuat kolom ID. Yaitu yang bawahnya ini untuk membuat kolom nama dengan tipe data varchar atau string. Itu yang bawahnya ini untuk membuat kolom alamat bertipe string. Itu yang bawahnya ini untuk membuat kolom NoHP bertipe string. Selanjutnya untuk membuat kolom keperluan yaitu menggunakan teks. Yaitu timbus untuk membuat dua kolom otomatis yaitu create add dan update add. Fungsi create up ini itu untuk waktu data dibuat, update add waktu data diubah. Itu yang ini untuk menutup function pengaturan tabel. Ini untuk penutup method up. Selanjutnya yang ini untuk digunakan untuk membatalkan migrasi. Biasanya dipakai saat menjalankan Bash PHP Artisan Migrate Rollback. Itu yang ini untuk awal isi method down. Ini untuk menghapus tabel tamus jika tabel tersebut ada. Nah, ini penutup method. Yang ini untuk penutup anonymous class migration. Nah, kan ini yang bagian migrationnya kan udah tak jelasin. Sekarang yang bagian di controller yaitu yang di bagian tamu controller. Nah, ini itu berfungsi sebagai tag pembuka PHP agar file dikenal sebagai script PHP. Yang ini nama space app HTML controller. Ini tuh menentukan nama space file controller. Nama space ini itu alamat atau lokasi kelas. App HTTP controllers ini itu folder tempat controller berada. Yaitu use app model tamu untuk mengambil model tamu. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan controller dengan tabel tamus di database. Yaitu yang bawahnya ini untuk mengambil kelas request. Fungsinya digunakan untuk menerima data input dari from. Contohnya itu seperti nama, alamat, NoHP, keperluan. Yaitu yang kelas tamu controller extend controller untuk membuat kelas controller bernama tamu controller. Kelas ini untuk membuat kelas tamu controller untuk nama controller extend controller ini untuk mewarisi fitur dari controller utama Laravel. Itu yang tanda itu untuk awal isi kelas controller. Selanjutnya public function index digunakan untuk menampilkan semua data tamu. Public ini
Untuk metode bisa diakses. Function membuat fungsi. Index ini nama fungsi utama untuk menampilkan data. Ini awal isi metode index. $tamu sama dengan tamu. Al ini untuk mengambil seluruh data dari tabel tamu. Penjelasannya, ini untuk variabel penyimpanan data. Tamu ini model tamu. Selanjutnya yang terakhir ini mengambil semua isi tabel. Setelah itu yang bawahnya untuk menampilkan halaman tamu index.grade.php. Return ini untuk mengembalikan hasil. View untuk menampilkan halaman tamu index file view compact tamus. Ini untuk mengirimkan data tamus ke view. Ini penutup metode index. Selanjutnya public function create. Itu metode create digunakan untuk menampilkan from tambah data. Ini awal isi metode create. Selanjutnya yang ini untuk menampilkan halaman from tambah data. Ini untuk penutup metode create. Yaitu yang bagian method store. Itu method store digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Ini untuk mengambil data dari from input. Itu untuk awal isi method store. Ini untuk menyimpan semua data request ke tabel tamus. Ini untuk model tamu. Ini untuk menambahkan data baru. Ini untuk mengambil semua input form. Selanjutnya yang return record tamu ini. Untuk setelah data disimpan, halaman diarahkan kembali ke tamu. Fungsinya untuk menampilkan daftar tamu. Ini untuk menutup method store. Selanjutnya yang bagian method edit. Ini method edit digunakan untuk menampilkan from edit data. Ini untuk awal isi method edit. Yaitu yang ini untuk mencari data tamu berdasarkan ID. Ini itu berfungsi untuk mencari data. Nah, kalau jika datanya itu tidak ada, maka akan muncul error 404. Yaitu yang ini untuk menampilkan halaman edit data. Ini penutup metode edit. Selanjutnya metode update. Metode update digunakan untuk memperbarui data. Nah, ini itu untuk mengambil data from, sedangkan yang ini untuk ID data yang diupdate. Yaitu ini adalah awal isi metode update. Selanjutnya yang ini itu untuk mengupdate ini itu untuk mencari data berdasarkan ID, sedangkan ini itu untuk mengupdate data tamu menggunakan semua input form. Selanjutnya yang ini untuk setelah update selesai akan langsung kembali ke halaman tamu. Ini untuk penutup metode update. Setelah itu metode destory. Metode destory digunakan untuk menghapus data.
Ini itu untuk ID data yang akan dihapus. Itu yang ini adalah awal isi method distOry. Itu yang ini untuk mencari data berdasarkan ID. Ini untuk menghapus data tamu dari database. Itu yang ini untuk setelah data dihapus akan langsung kembali ke halaman tamu. Ini penutup method distOry. Dan kalau ini untuk penutup kelas tamu controller. Nah, ini kan yang bagian tamu controller kan udah aku jelasin codingannya. Sekarang yang bagian tamu.php. Nah, ini itu untuk tag pembuka PHP agar file dikenal sebagai script PHP. Yaitu yang namepage app models. Ini untuk menentukan namepage atau lokasi kelas model. Namepage ini untuk alamat kelas, sedangkan app models ini untuk folder tempat model disimpan. Setelah itu yang ini untuk mengambil kelas model dari Laravel Eloquent agar kelas tamu bisa menggunakan fitur database Laravel. Setelah itu yang ini untuk membuat kelas model bernama tamu. Kelas ini untuk membuat kelas tamu, nama tamu, extend model ini untuk mewarisi fitur Eloquent model Laravel. Yaitu yang ini untuk awal isi kelas tamu. Ini untuk membuat property fillable. Pro ini hanya bisa diakses dalam kelas atau turunannya. Yang ini daftar file yang boleh disimpan. Ini file nama tamu, alamat, jenis kelamin, no HP. Setelah itu yang ini untuk penutup array. Ini untuk penutup array, setelah itu untuk penutup kelas tamu. Nah, ini kan yang bagian tamu.php ini kan udah aku jelasin codingannya. Setelah itu aku akan jelasin yang di bagian web.php. Nah, ini itu untuk tag pembuka PHP agar file dikenal. Setelah itu use ini untuk mengambil class root dari Laravel. Itu yang ini untuk mengambil controller tamu dari tamu controller. Fungsinya agar file web.php bisa menggunakan controller tersebut. Nah, itu yang ini yang terakhir ini untuk membuat resource root otomatis untuk tamu controller. Nah, ini kan yang di bagian web.php udah aku jelasin. Sekarang yang di bagian view di index.blade.php. Nah, untuk yang ini untuk menggunakan template atau layout utama dari folder tamu. Yaitu yang ini untuk membuka session connect yang akan ditampilkan di layout. Itu style ini untuk membuka CSS internal. Itu ini body untuk mengatur tampilan body halaman. Yaitu yang ini itu untuk mengatur background gradasi ungu. Yaitu yang bawahnya ini untuk membuat background tetap saat di scroll. Itu yang ini untuk tinggi minimal full layar. Margin 0 ini untuk menghapus margin bawaan. Setelah itu ini untuk menutup style body. Ini untuk menutup style body. Itu yang selanjutnya ini
untuk membuat efek tambahan sebelum body, yaitu connect ini untuk membuat pseudo elemen kosong, yaitu position viset untuk posisi tetap di layar, yaitu ini untuk membuat elemen memenuhi layar. Background image ini untuk membuat background tambahan. Itu untuk ini untuk membuat titik putih kedua. Setelah itu yang ini untuk membuat pola untuk mengatur ukuran pola. Setelah itu yang ini untuk transparansi background. Z-index 1 ini untuk posisi background di belakang, yaitu ini untuk penutup body before. Itu yang main card ini untuk membuat style card utama. Itu yang ini untuk background biru muda. Ini untuk sudut melengkung. Ini untuk sudut melengkung, ini untuk jarak isi card. Sedangkan ini untuk bayangan card, margin top 20 px ini untuk jarak atas. Itu yang ini untuk border di biru, ini untuk menutup style main card. Setelah itu ini untuk style header tabel, ini untuk warna header tabel. Yaitu ini untuk warna teks putih, padding 1. Nah, selanjutnya yang di bagian padding 15 px ini untuk jarak dalam header, yaitu broadening untuk menghapus border. Setelah itu yang ini untuk teks tebal. Itu yang ini untuk huruf awal kapital, ini untuk bayangan teks. Setelah itu ini untuk penutup style header tabel. Setelah itu yang di bagian ini untuk style isi tabel. Yang ini itu untuk background putih transparan. Setelah itu ini untuk warna teks hitam. Ini untuk jarak isi tabel. Ini untuk border bawah tabel. Ini untuk posisi isi tabel di tengah. Ini untuk ketebalan teks sedang. Ini untuk penutup style isi tabel. Setelah itu yang ini BTN action ini untuk style tombol aksi. Ini untuk ukuran teks tombol kecil. Ini untuk jarak isi tombol. Ini untuk sudut tombol melengkung. Ini untuk teks tombol tebal. Ini untuk menghapus border tombol. Ini untuk jarak huruf. Ini untuk agar menjadi huruf kapital semua. Ini untuk menutup style tombol. Itu yang ini untuk penutup CSS. Itu yang selanjutnya div ini untuk membuat div judul. Nah, sedangkan ini itu untuk membuat judul besar. Nah, data tamu ini adalah isi judul halaman. Itu ini untuk penutup heading. Yaitu yang div ini untuk penutup div judul. Selanjutnya div class main card ini untuk membuka kelas utama. Ini untuk membuat flag box bootstrap. Setelah itu yang ini untuk membuat subjudul. Ini isi subjudulnya.
Itu yang ini untuk penutup heading, ini untuk tombol menuju halaman tambah menu. Itu yang bawahnya ini untuk style tombol tambah. Ini adalah isi tombol. Ini adalah penutup tombol link. Ini untuk penutup flagbox. Itu yang ini untuk membuat tabel responsif. Itu yang bawahnya untuk membuat tabel bootstrap. That ini untuk membuka kepala tabel. TR membuat baris tabel. Ini untuk header nomor, header nama tamu, header alamat, header jenis kelamin, header no HP, header aksi. Nah, itu ini untuk penutup baris header, untuk menutup kepala tabel, untuk membuka isi tabel. Itu yang ini untuk perulangan data tamu, ini untuk membuka baris data. Itu yang ini untuk menampilkan nomor urut otomatis. Itu yang bawahnya ini untuk menampilkan nama tamu. Itu menampilkan alamat. Ini untuk membuka kolom jenis kelamin, mengecek jika perempuan. Ini itu membuat badge. Ini style badge perempuan. Setelah itu else ini untuk jika bukan perempuan. Terus kelas ini untuk membuat badge laki-laki. Terus div ini untuk penutup kondisi. Setelah itu yang ini untuk penutup kolom jenis kelamin. Setelah itu yang bawahnya ini untuk menampilkan nomor HP. Setelah itu ini membuka kolom aksi. Ini untuk membuat file tombol aksi, tombol edit data tamu, from hapus. Setelah itu ini untuk token keamanan Laravel. Yang metode delete ini untuk mengubah metode from menjadi delete. Ini untuk tombol hapus dengan konfirmasi. Ini untuk penutup tombol. Div ini untuk menutup flag tombol, menutup kolom aksi, menutup baris data. Setelah itu menutup perulangan data, menutup isi tabel, penutup tabel. Setelah itu penutup main card. Maaf, yang ini untuk menutup tabel responsif, ini untuk menutup main card, ini untuk menutup session connect Black Laravel. Nah, yang bagian index.blade.php kan udah aku jelasin. Sekarang yang bagian grep.blade.php. Ini yang pertama ini untuk menggunakan layout atau template utama dari border tamu. Setelah itu yang ini untuk membuka session connect. Yaitu yang style ini untuk membuka CSS internal. Yaitu yang body ini itu untuk mengatur tampilan body halaman. Setelah itu yang ini untuk membuat background gradasi warna biru. Bawahnya ini untuk background tetap saat di scroll. Itu yang min height ini untuk tinggi minimum for layar, margin 0 untuk menghapus margin bawaan body. Itu yang ini untuk menutup style body. Itu yang selanjutnya body before,
Ini itu untuk membuat efek tambahan sebelum body. Setelah itu connect, ini untuk membuat pseudo elemen kosong. Nah, setelah itu yang position visit ini untuk posisi tetap di layar, yaitu yang ini untuk membuat elemen memenuhi layar, yaitu yang ini untuk membuat background pola tambahan, yang ini untuk membuat titik putih, ini untuk membuat titik kedua putih, yang ini untuk mengatur ukuran pola background, ini transparasi background, Z-index ini untuk posisi background di belakang elemen lain, yaitu yang ini untuk penutup body before. Selanjutnya yang from card, ini itu untuk membuat style card from, yaitu yang ini untuk background card warna biru muda, ini untuk membuat sudut melengkung, padding ini untuk memberikan jarak isi card, ini untuk memberi bayangan card, untuk memberi jarak atas, ini untuk memberi border biru muda, ini untuk membatasi lebar font maksimal 450 px. Ini untuk membuat card ke tengah horizontal, ini untuk membuat card ke tengah horizontal, ini untuk penutup from card. Setelah itu yang ini untuk style judul form, ini warna teks ungu, ini untuk teks sangat tebal, ini untuk ukuran teks judul, ini untuk teks rata tengah, ini untuk jarak bawah judul, ini untuk huruf kapital semua, ini untuk mengatur jarak huruf, ini untuk mengatur jarak huruf, ini untuk menutup from title. Yaitu selanjutnya yang ini from label, ini untuk style label from, ya bawahnya ini untuk warna teks hitam, font weight 700 ini untuk teks tebal, ini untuk ukuran teks label, yaitu yang margin bottom ini untuk jarak bawah label, yaitu ini yang terakhir untuk from penutup from label. Selanjutnya yang ini itu untuk style input dan select form, ini border radius 10 px ini untuk sudut input melengkung, ini untuk border biru muda, ini untuk jarak isi input, ini untuk ukuran teks input. Selanjutnya ini untuk warna teks hitam, ini untuk background putih transparan, ini untuk penutup style input. Selanjutnya yaitu btn save, ini untuk style tombol simpan, ini warna background ungu, warna teks putih, teks tebal, sudut tombol melengkung, jarak isi tombol, menghapus border tombol, ukuran teks tombol, setelah itu penutup btn save. Itu yang bagian btn back. btn back ini untuk style tombol batal, yaitu ini warnanya merah muda, warna teks putih, font ini teks tebal, border radius ini untuk sudut tombol melengkung, yaitu padding ini untuk jarak isi tombol, border none ini untuk menghapus border tombol,
teks ini menghapus garis bawah link, ini ukuran teks tombol, ini untuk penutup btn back, itu style ini untuk menutup CSS, ini untuk membuka card form, ini untuk membuka judul form, ini untuk penutup form, itu yang ini untuk membuat form tambahan data, ini untuk token keamanan Laravel untuk mencegah CSRF, untuk membuat label nama tamu, membuat label alamat, membuat label jenis kelamin, ini nomor HP, dan ini ada tombol batal dan simpan. Setelah itu yang terakhir end section ini untuk menutup session connect blade Laravel. Nah kan yang di bagian create itu kan udah aku jelaskan, sekarang aku jelaskan bagian edit. Nah yang ini itu untuk menggunakan layout atau template utama dari folder tamu. Setelah itu yang ini untuk membuka session connect, itu yang ini itu untuk mengatur tampilan body halaman. Nah body pivot ini untuk membuat pseudo elemen sebelum body. Nah selanjutnya yang from tab ini untuk membuat style card form. Nah from title ini untuk membuat style judul form. Selanjutnya from label ini untuk membuat style label form. Nah yang from control, from select ini untuk membuat style input dan select. btn back ini untuk style tombol batal. Style ini penutup CSS, div class from card ini membuka card form, itu yang ini untuk membuat judul form. Yaitu itu adalah token keamanan Laravel, yaitu yang bawah itu jika mode edit maka metode menjadi put. Setelah ini itu membuat label nama tamu, setelah itu alamat, jenis kelamin, nomor HP, setelah itu tombol batal. Nah itu yang terakhir itu adalah untuk penutup Laravel. Nah setelah di bagian edit itu kita langsung ke yang layout, kita jelaskan yang di bagian layout. Yang ini itu untuk mendeskripsikan bahwa file menggunakan HTML5. Setelah itu yang title aplikasi data tamu itu untuk membuat judul atau website. Setelah itu yang link itu untuk mengambil form public dari Google Forms. Setelah itu yang link yang kedua ini untuk mengambil CSS Bootstrap 5. Setelah itu yang bagian ini itu untuk mengecek apakah ada session sukses. Setelah itu yang ini untuk penutup kondisi if session. Itu yang itu untuk tempat penampilan isi halaman lain. Itu yang link itu untuk mengambil JavaScript Bootstrap. Itu yang bawahnya untuk tempat penambahan script tambahan dari halaman lain. Itu yang terakhir untuk menutup dokumen HTML. Nah ini kan udah aku jelaskan semua codingannya. Nah selanjutnya aku akan menjelaskan ciri khas framework yang aku pilih, yaitu yang pertama model, itu codingannya, setelah itu controller, dan itu juga udah codingannya, setelah itu view, dan sudah ada codingan yang menjadikan ciri khasnya. Setelah itu artisan combine, setelah itu blade template,
yaitu migration database, yaitu routing Laravel, yaitu Eloquent ORM, itu yang terakhir security Laravel. Nah, itu saja kira-kira penjelasan dan tutorial langkah-langkah yang kita buat tadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.